Indonesia dikenal sebagai negara yang tengah gencar memperkuat pertahanan udaranya. Dari Rafale Prancis, F-15EX Amerika, hingga jet tempur generasi 5 buatan Turki, kan. Tapi ada satu kontrak yang sampai hari ini masih jadi misteri, Sukhoi Su-35 Rusia. Apakah kontrak ini masih hidup, atau sudah mati suri? Tahun 2018, Indonesia resmi teken kontrak pengadaan 11 unit Su-35 dengan nilai sekitar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat, sistem barter, sebagian pembayaran menggunakan komoditas ekspor Indonesia seperti karet, minyak sawit, dan kopi. Su-35 dipilih sebagai pengganti F-5E Tiger II yang sudah pensiun. Su-35 dianggap sebagai salah satu jet tempur paling mematikan di dunia, dengan kemampuan manuver ekstrim dan persenjataan super canggih. Namun sejak kontrak diteken, pesawat itu tak kunjung datang. Hambatan politik dan geopolitik, masalah utama, sanksi Amerika Serikat, CAATSA. Jika Indonesia melanjutkan kontrak, ada risiko embargo suku cadang dan sistem senjata barat. Perubahan pengalihan prioritas. Indonesia mulai melirik Rafale Prancis dan F-15EX Amerika. Rusia menyebut kontrak Su-35 hanya ditunda, dan bisa dilanjutkan jika kondisi lebih kondusif. Meski sempat tertunda karena tekanan geopolitik, faktanya, kontrak Su-35 Indonesia-Rusia tidak pernah dibatalkan. Di atas kertas, perjanjian itu masih sah dan tetap berlaku. Baik pihak Rusia maupun Indonesia sudah berulang kali menegaskan, pengadaan ini hanya ditunda, bukan dihentikan. Dengan kondisi global yang mulai berubah, peluang terrealisasinya kontrak ini semakin terbuka. Rusia sendiri menyebut, jika situasi lebih kondusif, pesawat-pesawat Su-35 bisa segera dikirimkan ke Indonesia. Artinya, meski lama tertidur, kontrak ini bukan sekadar catatan sejarah. Ia masih hidup, dan bisa saja dalam waktu dekat, TNI AU benar-benar menerima jet tempur legendaris ini. Di balik desain aerodinamisnya yang gagah, Sukhoi Su-35 adalah jet tempur multirole generasi 4++ pesawat yang hampir setara dengan generasi kelima. Dengan panjang 21,9 meter dan rentang sayap 15,3 meter, Su-35 berdiri sebagai salah satu pesawat tempur paling tangguh di kelasnya. Mesinnya, 2 unit Saturn AL-41F1S dengan kemampuan thrust vectoring. Teknologi ini memungkinkan pesawat melakukan manuver ekstrim yang hampir mustahil dilakukan jet lain. Dari Cobra Pugachev hingga Kulbit, Su-35 bisa berputar, berbelok, dan menghindari lawan dalam jarak dekat. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2,25 atau sekitar 2.400 km per jam, dengan jangkauan tempur 1.600 km tanpa tangki tambahan. Bila ditopang dengan tangki eksternal, radius ferinya bisa tembus 3.600 km. Di ketinggian, Su-35 sanggup terbang hingga 20.000 meter, jauh di atas mayoritas pesawat tempur lain. Sistem radar Irbis E-PESA miliknya mampu mendeteksi target sejauh 350 hingga 400 km. Menjadikannya predator udara yang bisa mengunci lawan bahkan sebelum terlihat dengan mata. Untuk persenjataan, Su-35 dilengkapi kanon GSH-30 1 kaliber 30 mm dengan 150 butir peluru. Ditambah lagi 12 hardpoint yang bisa membawa berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara R-77, R-73, dan R-27. Rudal jelajah KH-59, bom berpemandu presisi, hingga rudal anti kapal KH-35. Inilah kombinasi yang membuat Su-35 dijuluki sebagai salah satu jet tempur paling berbahaya di dunia. Cepat, gesit, dan mematikan. Perbandingan dengan jet lain, Su-35 unggul dalam manuver dogfight jarak dekat, Rafale unggul dalam avionik modern dan kompatibilitas NATO, F-15EX unggul dalam beban senjata dan jangkauan tempur. Kan Turki menjanjikan teknologi generasi 5 dan kemungkinan transfer teknologi. Jadi meski Su-35 menakutkan di udara, Indonesia tampaknya mendahulukan jet tempur barat yang lebih aman secara geopolitik sambil menunggu situasi tepat untuk Su-35 Rusia. Indonesia sudah resmi membeli 42 unit Rafale dari Prancis,
Proses pembelian 24 unit F-15EX juga masih berjalan. Diskusi soal kan Turki juga makin serius. MOU ditandatangani Juli tahun 2025. Tren ini seolah Su-35 bukan prioritas, tapi sikap Rusia jelas. Mereka tetap optimis kontrak Su-35 dengan Indonesia akan berjalan. Bagi Rusia, perjanjian ini bukan sekadar jual beli alutsista, melainkan hubungan erat kerjasama strategis dua negara. Rusia percaya, cepat atau lambat, jet tempur generasi 4++ ini akan benar-benar mengudara dengan lambang merah putih di sayapnya. Optimisme inilah yang membuat isu Su-35 selalu kembali diperbincangkan. Bahwa mungkin, Indonesia masih bisa menjadi salah satu operator eksklusif Su-35 di dunia. Kontrak Su-35 Indonesia-Rusia memang masih ada di atas kertas. Tapi apakah akan benar-benar terwujud, atau hanya akan menjadi catatan sejarah yang terlupakan? Apapun keputusan akhir soal Su-35, satu hal yang pasti, hubungan Indonesia dan Rusia tetap terjalin erat. Sejak era Soekarno, kerjasama militer kedua negara sudah menjadi bagian dari sejarah. Dari MiG-21, kapal selam Whiskey Class, hingga kini Su-35, Rusia selalu hadir sebagai mitra strategis Indonesia. Bagi Rusia, Indonesia adalah sahabat penting di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, Rusia adalah partner yang menawarkan teknologi canggih dan alternatif di tengah persaingan global. Maka, meski kontrak Su-35 masih tertunda, persahabatan Indonesia-Rusia tak pernah surut. Dan siapa tahu, di masa depan, kita akan benar-benar melihat Sukhoi Su-35 mengudara, membawa bendera merah putih, sebagai simbol hubungan yang kokoh antara dua bangsa besar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever